Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok Lady, Kak. Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menimbulkan dampak luas. Sejumlah video dan foto yang beredar di media sosial memperlihatkan potongan kayu gelondongan yang ikut terbawa arus banjir. Temuan potongan kayu ini kemudian menjadi perhatian publik. Masyarakat mendesak pemerintah mencari tahu keberadaan asal-usul potongan kayu gelondongan tersebut. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, tim Apa Cerita mencoba mendengar langsung pendapat warga Pematang Siantar mengenai video viral tersebut. Pernah apalagi sedang tenar-tenarnya di media sosial. Sudah lihat, memang menyedihkan lah ya. Allah, banjirnya itu sungguh dahsyat. Boleh nggak cerita sedikit? Banjir ini bukan fenomenal kayaknya, tapi karena memang ada hal-hal yang membuat sehingga itu jadi banjir. Itu kan kayak bangunan-bangunan itu ya kan, pada rubuh, rumah-rumah tenggelam ya kan. Banyaklah itu korban-korban yang nggak ditemukan. Kayak ada juga aku tengok itu ya kan, korban itu udah 3 hari di puskesmas ya kan, nggak ada yang keluarganya nyari gitu. Terakhir kan dikuburkan massal gitu ya kan. Banjir besar di Sumatera akhir-akhir ini kami ketahui dari sosial media, baik WhatsApp, televisi, dan media-media elektronik lainnya. Lihat Kak. Kalau melihat video itu terlalu banyak pohon-pohon gelondongan gitu, seperti bekas-bekas tebangan hutan. Saya sudah lihat di TV dan juga media sosial. Iya, ada juga sih saya ngelihat gitu ya kan. Kami melihat gelondongan kayu memang bergelimpangan ya, beriringan dengan air bah itu, air yang mana seperti air bah bandang ya, banjir bandang, yang mana begitu coklat airnya, bertumpuk juga dengan ranting-ranting, gelondongan-gelondongan kayu. Kita pun bertanya juga, itu gelondongan itu bagaimana? Kami tidak ahlinya, jadi kami tidak dapat menjelaskan atau menafsirkan hal-hal tersebut. Kalau menurut pandangan saya sendiri, datangnya kayu-kayu tersebut itu adalah bukti yang tidak kita lihat sebagai masyarakat setempat, yang dimana penebangan pohon tersebut secara ilegal telah disembunyikan. Ini ada kaitannya juga dengan pemerintah setempat. Mengapa pohon-pohon tersebut bisa muncul begitu saja? Tidak mungkin pohon-pohon sebanyak itu dapat dibawa banjir dengan kebanyakan pohon tersebut, pohon-pohon yang sudah besar. Gini loh, kita penanaman pohon ini untuk kan peresapan air ya. Kalau hutan ditebangin terus tidak ada penanaman, sama ibaratnya kamu botak rambutmu, kalau nggak kamu kasih vitamin itu tidak akan tumbuh seperti itulah. Kalau kamu tebang hutan terus tidak ada penanaman yang kalian bikin, taman sawit, bagaimana itu akan terjadi? Pasti akan, lihatlah buktinya yang lagi viral sekarang, gelondongan loh. Karena
hutan gundul lah, makanya terjadilah banjir. Kalau bisa jangan gitu lagi lah, kasihan hanya gara-gara orang yang segelintir ingin meraup keuntungan, namun akhirnya dampaknya hingga menasional bahkan mendunia. Belum pernah dunia terjadi hujan mengalir membawa material yang sangat sistematis, kayu-kayu gelondongan yang memang harusnya sudah harus tidak boleh ditebangi. Kayak mana lah ya, mungkin karena serapan air itu ya kan dari hutan-hutan itu, mungkin kayu-kayu besar itu dari penebangan itu kali ya, jadi pas dia banjirop itu terbawa ya kan, karena penyerapan air itu yang udah itu banyak penebangan hutan itu mungkin. Tanggapan kami, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat, mari kita lestarikan alam, yang mana kondisi alam kita di mana-mana selalu ada banjir bandang. Jika ada hujan deras terus-menerus dan debit air pun akan melimpah sehingga menyebabkan banjir yang menimpa masyarakat sekitarnya. Menurut saya banjir tersebut terjadi karena yang terutama itu penebangan pohon secara ilegal yang membuat tanah mudah rawan longsor, dan juga penyerapan air terhadap pohon-pohon tersebut sudah tidak ada karena penebangan yang dilakukan oleh TPL itu. Faktor itu pembalakan hutan liar. Selain itu izin-izin usaha untuk pengambilan kayu seperti TPL, saya bilang ya. Nah, sudah banyak kasus-kasus TPL, diambil hutan, tidak penanaman, yang hutan lindung pun, hutan adat pun diambil. Seharusnya begitu juga lah. Terus juga untuk masyarakat lah kita, ya masyarakat yang ada di setempat, kalau bisa lah ya kurangilah itu namanya penebangan pohon-pohon itu, penebangan liar itu. Kayak gini lah nampaknya. Sedikit nanti disalahkan pemerintah, sedikit disalahkan pemerintah. Kesadaran kita lah sebagai masyarakat lah untuk supaya mengurangilah penebangan liar itu. Ya, izinnya itulah tidak boleh diberikan. Ya perhatikanlah, hanya gara-gara sepihak makanya jadilah kerugian yang sampai menghancurkan bukan hanya bangunan, nyawa. Pikirkan nyawa orang itu, andaikan dia besar mungkin bisa jadi orang-orang yang bisa mengangkat harkat dan martabat negara, tapi mereka sudah meninggal, apa yang bakal kita harapkan? Ya itu juga mungkin penggundulan hutan, buang sampah sembarangan ya kan, ya kurang menjaga lingkungan gitulah. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.